Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wahyudi. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini Pak Wahyudi akan membahas materi lanjutan dari materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Untuk kali ini Pak Wahyudi akan membahas mengenai organ reproduksi pada perempuan. Langsung saja kita akan membahas alat reproduksi atau alat kelamin pada perempuan. Sama dengan yang pernah kita bahas pada organ reproduksi pria atau laki-laki, organ kelamin pada wanita juga dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Terlebih dahulu silakan kalian lihat gambar pada tayangan. Itu adalah gambar alat reproduksi pada perempuan tampak depan. Ada bagian ovarium atau nama lainnya adalah indung telur, ada dua, kanan dan kiri. Kemudian di sebelahnya ada tuba falopi atau juga disebut dengan saluran telur. Kemudian ada infundibulum. Kemudian ada uterus atau rahim. Kemudian ada endometrium. Kemudian ada serviks atau leher rahim. Kemudian yang terakhir ada vagina. Untuk penjelasan masing-masing bagian nanti kita akan bahas pada bagian berikutnya. Untuk gambar yang kedua, masih gambar alat reproduksi pada perempuan, tapi ini tampak samping. Bagian-bagiannya hampir sama dengan yang sudah ditampilkan di bagian sebelumnya, tapi ada beberapa yang digambar tampak depan itu tidak terlihat. Di gambar tampak samping ini terlihat, misalnya ada labium minora, kemudian labium mayora, kemudian klitoris, kandung kemih. Sementara bagian-bagian yang lainnya sama dengan gambar sebelumnya. Sekali lagi nanti kita akan bahas bagian-bagian tersebut di materi yang selanjutnya. Alat kelamin luar pada perempuan adalah alat kelamin yang terletak di bagian luar, yaitu antara lain vulva, labium, dan saluran kelamin luar. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Ada labium mayor dan ada labium minor. Di antara labium mayor dan labium minor, pada bagian atas ada tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris. Bisa kalian lihat pada gambar yang sudah ditayangkan sebelumnya. Kemudian ke dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin, yang disebut juga dengan vagina. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam perempuan antara lain terdiri atas ovarium, saluran kelamin dalam, dan vagina. Sekarang kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran 4x3x2 cm. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Nah, di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang.
Sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Jadi perkembangan sel telur pada wanita dimulai sejak seorang perempuan di dalam kandungan. Folikel dalam ovarium selain menghasilkan sel telur juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Pada saat wanita memasuki masa pubertas atau akil balik, hormon estrogen berperan terhadap perubahan fisik seperti tumbuhnya payudara, tumbuhnya rambut pada kemaluan, dan bulu ketiak. Sedangkan tugas utama dari hormon progesteron pada wanita adalah mempersiapkan tubuh untuk masa kehamilan. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. Selanjutnya sel telur akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba falopi. Berikutnya kita akan membahas saluran kelamin. Saluran kelamin pada perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, uterus, dan vagina. Yang pertama kita akan membahas saluran telur atau tuba falopi. Saluran telur atau tuba falopi atau juga disebut dengan oviduct berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri, yang memanjang ke arah samping dari uterus atau rahim. Panjang dari tuba falopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibulum yang ditutupi fimbriae. Fimbriae ini menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Sedangkan fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Juga di saluran telur inilah terjadinya proses pertemuan antara sel telur dengan sel sperma atau disebut juga dengan fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya kita akan membahas rahim atau uterus. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Nah, pada saat tidak hamil, rahim ini hanya memiliki ukuran 5 cm, kecil sekali. Tapi pada saat hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim atau disebut juga dengan endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Jadi kebutuhan nutrisi dari bayi yang berasal dari ibunya itu disalurkan melalui plasenta. Selanjutnya adalah vagina. Vagina
merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau leher rahim. Vagina berfungsi sebagai alat kopulasi atau tempat untuk memasukkan sperma dari pria. Selain itu juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang akan menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir atau vagina. Berikut ini kita akan membahas mengenai oogenesis atau proses pembentukan sel kelamin perempuan atau sel telur, atau disebut juga dengan ovum, yang terjadi di dalam ovarium. Berbeda dengan proses spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai puber, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Jadi di dalam kandungan proses oogenesis ini sudah terjadi. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel telur atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta sel. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan puber, dan hanya 400 saja yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan, dilepaskan satu-satu sampai habis. Gambar di layar adalah gambar dari struktur ovarium yang memberikan gambaran atau penjelasan mengenai proses oogenesis. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa ovarium memiliki folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya, kemudian berkembang menjadi semakin besar, yang akhirnya pada waktu matang sel telur kemudian akan dikeluarkan dari ovarium. Proses oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Dan pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N dan 3 badan polar atau polusid. Pada gambar di layar itu adalah gambar proses oogenesis yang dimulai dari oogonium. Seperti pada penjelasan di bagian sebelumnya bahwa oogenesis itu berlangsung pada perempuan sejak di dalam
kandungan. Oogonium kemudian membelah secara mitosis maupun meiosis yang akhirnya nanti akan membentuk satu ovum dan 3 polosit. Dan ovum ini yang nantinya akan dibuahi oleh sel sperma. Masih berkaitan dengan sistem reproduksi pada perempuan, kita kali ini akan membahas mengenai siklus menstruasi. Kita awali dari apa itu menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah atau cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi kalau sel sperma berhasil membuahi sel telur, maka siklus menstruasi tidak akan terjadi. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, kurang lebih 18 hari, dan ada juga yang mengalami siklus menstruasi panjang yang kurang lebih 40 hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Itu adalah fase menstruasi. Fase yang kedua dari fase menstruasi yaitu fase proliferasi. Pada fase ini, folikel yang terdapat di ovarium itu menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron akan memicu dinding rahim untuk menebal. Apa tujuannya dinding rahim ini menebal? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Nah, peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut dengan ovulasi. Jadi ketika terjadi ovulasi, maka dinding rahim sudah menebal, disiapkan untuk melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi. Fase yang ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepas sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu kepada korpus luteum
untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Nah, rendahnya hormon estrogen dan progesteron ini menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim menjadi rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim menjadi pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Demikian tadi pembahasan tentang organ reproduksi pada perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Pak Wahyudi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.